Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kali ini kita akan kembali membahas Sultan-Sultan Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Tepatnya mengenai Sultan Orhan, penguasa kedua Turki Utsmani setelah ayahnya Osman Gazi wafat. Tumbuh di bawah bimbingan ayahnya, Orhan akan melanjutkan kampanye militer penaklukan dan perluasan wilayah Osman Beylik ke berbagai arah. Selama masa pemerintahan Orhan, Osman Beylik terus didatangi oleh berbagai gazi atau kesatria Turki dari seluruh dunia Islam untuk mengabdi di bawah naungannya. Jika Osman adalah pendiri dari Turki Utsmani, maka Orhanlah sultan yang bertanggung jawab atas pengembangan politik dan pemerintahan Osman Beylik ini menjadi salah satu kekuatan terkuat di Anatolia, terus menantang kekuasaan Romawi Timur. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidupnya. Menurut beberapa sejarawan, Orhan Bey lahir di kota Soyut di tahun 1281, anak dari Osman Bey dan Malhun Hatun, dan cucu dari Ertuğrul Gazi. Orhan adalah anak kedua dari Osman Bey. Ia dididik untuk menjadi penerus Osman setelah kakaknya Orhan, Fulan Bey, dikirim oleh kakeknya Ertuğrul Gazi untuk hidup bersama dengan Sultan Kaykubat II dari Kesultanan Rum. Sejak dini, Orhan dan saudara tirinya Alaeddin Pasha telah dididik untuk bisa menjalani pemerintahan serta menjadi petarung yang tangguh. Ia diajarkan untuk membentuk pola pemerintahan yang menjunjung tinggi dasar ajaran Islam. Orhan dikatakan merupakan seorang pria yang berperawakan tinggi, berambut dan jenggot kepirangan, serta memiliki mata berwarna biru. Setelah menginjak usia dewasa, ia telah mengikuti kampanye militer ayahnya Osman ke berbagai daerah, menyaksikan keahlian dan kecerdasan militer ayahnya, sekaligus menimba ilmu di bawah bimbingan sang ayah. Salah satu kampanye awal Orhan yang paling terkenal adalah pengepungan kota Prusa, atau orang-orang Turki menyebut kota itu sebagai kota Bursa. Kotanya Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Di tahun 1317, kota itu diserang dan dikepung oleh Osman Bey dan Orhan. Tapi karena perlawanan tentara di kota itu yang sangat tangguh, dan tentara Osman Bey juga kurang di dalam bidang mesin kepung, pengepungan Bursa akan berlangsung selama bertahun-tahun. Sekitar 9 tahun lamanya. Selama masa pengepungan ini, Osman Bey jatuh sakit dan harus dipulangkan untuk menjalani pengobatan, sehingga Osman menyerahkan tentaranya kepada Orhan untuk melanjutkan pengepungan kota Bursa ini. Di tahun 1326, Osman telah sekarat dan menunggu kabar tentang keberhasilan Orhan di tempat tidurnya. Pada saat itu, semua kekuasaan dan proses pemerintahan telah diserahkan sepenuhnya ke tangan Orhan karena Osman sudah tidak mampu lagi memerintah akibat penyakitnya. Di tahun yang sama, 1326, pengepungan kota Bursa akhirnya selesai, dengan Orhan keluar sebagai pemenangnya. Diceritakan kalau Osman mendengar berita keberhasilan Orhan ini sebelum menutup hayatnya. Di dalam sejarah, ada dua versi yang mencatat tentang kenaikan Orhan sebagai sultan selanjutnya. Ada yang berpendapat kalau Orhan naik tahta di tahun 1324 ketika pengepungan kota Bursa masih berlangsung. Tapi ada juga yang mengatakan kalau di tahun 1326 lah di mana Orhan naik tahta setelah kota Bursa ditaklukkan. Apapun pandangan kalian, setelah kenaikan Orhan ini, ia memindahkan ibu kota Osman Beylik dari kota Soyut ke kota Bursa, memusatkan semua proses administrasi, politik, ekonomi, dan lain-lain di kota yang baru ditaklukkan ini, serta menguburkan jenazah ayahnya di kota ini. Orhan menjadikan saudara tirinya, Alaeddin, sebagai wazirnya. Menurut satu cerita, Orhan sempat menawarkan Alaeddin untuk menjadi sultan dan berkuasa bersama dengannya. Pada dasarnya membagi wilayah kekuasaan Osman Beylik menjadi dua. Tapi Alaeddin menolak tawaran Orhan ini dengan alasan bahwa Osman telah mendidik Orhan sebagai penerus selanjutnya, bukannya Alaeddin. Ia juga tidak ingin membelah dua wilayah yang telah susah payah dibangun oleh ayah mereka itu. Orhan pada akhirnya menerima penolakan Alaeddin ini dan memberikannya sebidang tanah di dekat kota Bursa untuk dikelola.
Orhan juga membuat sebuah sistem wazir agung yang baru, di mana seorang wazir dapat dipilih oleh sultan untuk menjadi tangan kanan sekaligus penasehat dekat sang sultan. Ia menjadikan Alaeddin sebagai wazirnya, di mana kedua saudara beda ibu ini bisa memerintah bersama. Sesuai dengan tradisi, di momen ia menjadi kepala suku Kai, Orhan mencetak koin perak bernama Akçe yang menuliskan namanya, menunjukkan kepada orang-orang kalau Orhan adalah penguasa selanjutnya setelah wafatnya Osman. Sebagai seorang sultan, Orhan terkenal sebagai sultan yang religius, adil, pemaaf, dan baik hati kepada rakyatnya, dan cenderung keras kepada musuh-musuhnya. Ia sangat menghormati para ulama, sering mendengar usulan dan nasihat mereka, dan seringkali menghabiskan waktu untuk mengunjung rakyat kecil serta mendengar keluhan mereka. Hal ini membuat Orhan menjadi sultan yang sangat populer baik itu dari kalangan atas dan rakyat awam. Ketika Osman Beylik menerima wilayah kekuasaan baru akibat kampanye penaklukan mereka, Orhan membangun banyak dapur umum untuk memberikan bantuan pangan kepada desa-desa Kristen kecil, membuat Orhan juga disegani oleh rakyat Kristennya. Bahkan banyak dari mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf akibat dari kebijakan toleransi Orhan ini. Ia membangun masjid terkenal di kota Bursa yang diberi nama dengan namanya sendiri. Selain itu, Orhan juga membangun berbagai masjid, madrasah, dan pusat pembagian zakat di banyak kota Osman Beylik, baik itu kota-kota lama maupun yang baru ditaklukkan. Selain pembangunan banyak gedung dan fasilitas baru, Orhan juga berupaya untuk merenovasi berbagai bangunan lama yang telah terbengkalai, terutama bangunan bekas pemerintahan Romawi Timur. Di dalam bidang administrasi negara, Orhan juga mulai merubah berbagai administrasi lama dan membuatnya menjadi lebih terorganisir. Pemerintahan sebelumnya yang cenderung desentralisasi dan terbagi menjadi wilayah suku-suku semi-nomaden, kini diubah Orhan menjadi lebih terpusat, memudahkannya untuk memerintah dan membuat kebijakan dan undang-undang baru. Orhan memiliki ambisi yang besar untuk memperluas tanah kekuasaannya, baik itu ke wilayah Romawi Timur maupun ke beberapa suku-suku Turki lainnya di Anatolia. Untuk itu, ia memulai babak reformasi baru untuk militernya, di mana ia membentuk tentara profesional atau angkatan bersenjata yang terorganisir. Tentara awal dari Osman Beylik pada dasarnya merupakan tentara yang datang dari relawan dan juga datang dari suku-suku Turki kecil lain yang menjawab panggilan Sultan untuk berperang. Ketika perang selesai, maka tentara ini akan diberikan upah kemudian dibubarkan. Tapi Orhan ingin membuat tentara yang tetap dan profesional. Dengan bantuan Wazir Alaeddin Pasha, Orhan membentuk sebuah tentara khusus. Tentara ini dikenal sebagai Tentara Khusus Janissary. Pembentukan pasukan khusus ini juga tidak lepas dari nasihat Wazir Alaeddin yang menganjur agar pasukan ini diajarkan dengan ajaran Islam yang ketat dan menjunjung tinggi moral yang tangguh agar tidak pantang menyerah di medan perang. Pasukan ini akan dibagi menjadi beberapa core unit berjumlah puluhan, ratusan, dan ribuan di setiap unit yang dipimpin oleh komandan masing-masing unit agar lebih mudah diorganisir di medan tempur. Tentara Janissary ini akan menjadi tentara terkuat di masanya, di mana banyak negara yang melawan Turki Utsmani akan ketakutan ketika melihat ketangguhan para Janissary ini di medan pertempuran. Orhan membawa tentaranya ini ke semua kampanye militernya. Sama seperti ayahnya, Orhan memusatkan sebagian besar perhatiannya untuk memperluaskan wilayah ke daerah milik Kekaisaran Romawi Timur. Hal ini sangat dikhawatirkan Kaisar Romawi Timur pada saat itu, Andronikos III. Orhan bersama dengan tentaranya terus menyerang wilayah timur Anatolia, terutama di kota Nikea, kota yang sangat penting bagi Kekaisaran Romawi Timur di saat itu, yang menjadi pusat pertahanan Kekaisaran di Anatolia. Karena itu, Kaisar Andronikos III memutuskan untuk menyerang Orhan yang kala itu sedang mengepung kota Nikea tadi. Kedua tentara ini bertemu di pertempuran Pelecanum atau Maltepe di tahun 1329, dengan pihak Romawi Timur mengalami kekalahan telak. Karena kekalahan ini, pasukan Orhan dengan leluasa bisa menaklukkan Anatolia Utara dengan kota Nikea sebagai taklukan berharga mereka. Kota Nikea ini akan diganti nama menjadi kota Iznik.
Di tahun 1337, ia berhasil menaklukkan kota Nikomedia, disebut Izmit oleh Turki, membuat mereka menguasai wilayah pantai timur laut Bosforus. Ia mengizinkan penduduk kota Izmit untuk tinggal di bawah naungan Islam atau mereka dibebaskan untuk meninggalkan kota untuk pergi ke Konstantinopel. Banyak penduduk Kristen di Izmit lebih memilih untuk tinggal di bawah perlindungan Orhan dan naungan Islam. Di tahun 1341, perang saudara terjadi di Kekaisaran Romawi Timur. Kaisar Andronikos III meninggal dunia dan meninggalkan anaknya John ke-5 yang baru berusia 9 tahun sebagai kaisar. Seorang bangsawan kuat bernama John Kantakozenos berperang dengan John ke-5 untuk merebut tahtanya. Orhan terlibat di dalam perang saudara ini dengan berpihak kepada John Kantakozenos. Untuk memperkuat aliansi mereka ini, John menikahkan salah satu putrinya yang bernama Theodora Kantakozene kepada Orhan. Dengan bantuan Orhan, John Kantakozenos berhasil menjadi Kaisar Romawi Timur dengan nama John ke-6. Ketika Orhan mengirim tentaranya untuk membantu Kaisar John ke-6, banyak jenderal menjadi familiar dan paham akan tata letak dan pertahanan wilayah Balkan Romawi. Dengan begitu, ketika perang saudara ini selesai, Orhan memanfaatkan informasi sebelumnya untuk menyerang daerah Balkan Romawi, menaklukkan Zimpe di tahun 1352. Di tahun 1354, bencana gempa terjadi di Semenanjung Gallipoli, Kekaisaran Romawi, merobohkan berbagai tembok dari benteng pertahanan mereka. Memanfaatkan kesempatan ini, Orhan mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh anak tertuanya, Sulaiman Bey, untuk menaklukkan Gallipoli. Hal ini membuka jalan lebar bagi Osman Beylik ke wilayah Trakia yang disebut Rumelia oleh Turki, pusatnya Kekaisaran Romawi Timur di mana ibu kota mereka, Konstantinopel, berada. Selain dari Romawi Timur, Orhan juga menaklukkan wilayah Turki Beylik lainnya. Di tahun 1345, Turki Beylik Karesi mengalami krisis suksesi, di mana dua pangeran dari Beylik itu saling memperebutkan tahta. Orhan menginvasi Turki Beylik Karesi ini dengan alasan ingin membawa perdamaian ke tanah yang terjerumus di dalam perang saudara itu. Tentara Orhan berhasil memukul mundur tentara dari kedua pangeran ini sampai mereka dikepung di ibu kota mereka, kota Bergama. Pada akhirnya, Karesi Beylik berhasil ditaklukkan oleh Orhan di tahun yang sama, 1345, membuat Osman Beylik memperoleh akses ke Selat Dardanel, di mana untuk pertama kalinya Orhan membangun kapal perang Osman Beylik demi mempertahankan kekuatan maritim mereka. Selama masa hidupnya, Orhan memiliki 4 orang istri sah dan beberapa selir. Istri-istrinya adalah Asporcha Hatun. Asporcha Hatun adalah istri legal pertama Orhan. Ia adalah seorang putri bangsawan dari Kekaisaran Romawi Timur bernama Holofira, yang mengganti namanya menjadi Asporcha Hatun setelah menikahi Orhan di sekitaran tahun 1309. Dari pasangan ini mereka menghasilkan 4 anak, 2 putra dan 2 putri. Mereka adalah Ibrahim Bey yang akan menjadi gubernur dari wilayah Eskisehir, Serefullah Bey, Seljuk Hatun dan Fatma Hatun. Istri kedua Orhan adalah Theodora Kantakozene atau Theodora Hatun. Ia adalah putri dari Kaisar John ke-6 Kantakozenos. Ketika Kekaisaran Romawi Timur memasuki periode perang saudara, John ke-6 beraliansi dengan Orhan dan menikahkan putrinya untuk menguatkan aliansi mereka. Keduanya menikah di tahun 1346. Shehzade Halil Bey adalah anak satu-satunya dari pasangan ini. Halil Bey ini pernah ditangkap dan disandra oleh bajak laut Genoa, di mana hal ini menjadi skandal besar dan pemburuan besar-besaran atas bajak laut ini pun terjadi. Halil Bey hanya dibebaskan setelah Orhan membayar uang tebusan senilai 30.000 keping emas. Istri ketiga Orhan adalah Eftendize Hatun. Ia adalah ibu dari Sulaiman Pasha, anak favoritnya Orhan. Sulaiman berperan penting di dalam penaklukan Osman Beylik di Semenanjung Gallipoli. Sulaiman ini sebenarnya akan menjadi penerus Orhan dan telah menjabat sebagai gubernur Rumelia. Tapi sayangnya Sulaiman meninggal akibat kecelakaan berkuda di Bolayir pada tahun 1359. Istri keempat Orhan adalah Nilofer Hatun.
Nilofer Hatun adalah mantan budak Kristen yang merebut hati Orhan karena kecantikannya. Orhan membebaskan Nilofer Hatun dan menikahinya di tahun 1325. Dari pernikahan mereka, Shehzade Murad lahir. Murad nantinya akan menjadi penerus Orhan sebagai Sultan Osman Beylik selanjutnya. Setelah mendengar kalau Sulaiman Pasha, anak favoritnya meninggal, Orhan memutuskan untuk menyerahkan semua administrasi pemerintahan kepada anaknya, Shehzade Murad, dan hidup sederhana di kota Bursa. Orhan meninggal di tahun 1362 setelah lebih dari 36 tahun berkuasa. Salah satu periode pemerintahan terlama di seluruh sejarah Kekaisaran Turki Utsmani. Ia diteruskan oleh anaknya, Sultan Murad ke-1, menjadi penguasa ketiga dari Turki Utsmani ini. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Osman Bey ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.